Waspada, ada sinyal yang wajib kalian pantau. Harus nonton sampai akhir karena sejauh ini BTC tertidur di harga $105.000. Periode waktu anteng banget. Biasanya pertanda ada volatilitas atau gocekan di depan mata. Kemana arahnya, turun atau naik, itu semua yang kita bakal bahas hari ini. Dan kita bandingin sama siklus sebelumnya, apa yang berubah di kali ini. Let's go! Oke guys, jadi biar kalian gak panik, bener-bener harus komplit tonton sampai akhir. Karena kalau kita bandingin ya sama siklus sebelumnya, kita lihat di chart yang pertama ini, siklus 2023 sampai 2025 ya, sejauh ini polanya stabil. Dan rally harga itu biasanya ada periode konsolidasi atau sideways berkali-kali itu ya. Jadi periode konsolidasi sidewaysnya ini perlu ya kan, rally sideways, rally konsolidasi sideways, rally gitu-gitu. Dan prosesnya bener-bener perlu dibutuhkan untuk kita bisa merasa yakin memang Bitcoin tuh layak atau pantas harganya naik lebih tinggi. Dan kalau kita lihat seperti yang di video hari Senin kemarin ini yang saya bawa, yang thumbnailnya lebih cuan dari trading, itu harga Bitcoin memang biasanya nggak kemana-mana, itu normal. Sideways konsolidasi itu sangat normal dan mending hold melalui kenaikan harga yang misalkan kadang tiba-tiba eksplosif. Kalau hold jadi nggak ketinggalan. Tapi kalau timing the market, jual belinya sering, dan kita berusaha untuk cari top dan bottom, malah ketinggalan performanya yang bagus. Nah, gerakan harga sejauh ini memang sangat sehat dan konstruktif. BTC membangun support yang kuat sepanjang perjalanannya. Naik benar-benar bikin support dulu, naik support dulu, dan nggak benar-benar langsung vertikal. Keyakinan pasar jadi meningkat kalau kita memang pantas banget valuasi Bitcoin tuh sampai triliunan dolar yang lebih tinggi. Sejak FTX collapse, faktor yang paling berubah itu adalah volatilitasnya Bitcoin. Bener-bener momen yang menentukan perubahan fundamental pasar Bitcoin. Kalian lihat aja nih, stimulus gila yang jadi roket di tahun 2021 itu leverage yang degen banget. Dan itu volatilitas yang melonjaknya terlalu tinggi. Kalau kita lihat waktu FTX collapse, bear market di 2022 itu benar-benar mengompres volatilitas Bitcoin yang tadinya itu dari 100% sampai turun ke sekitar 40%. Dan sejak itu dia pulihnya masih di 40 sampai 60%-an. Bener-bener nggak balik lagi ke 80, 90, 100%. Dan ini hampir mirip dengan metrik on-chain yang sell side risk ratio. Ini yang RR udah bahas di tutorial analisis on-chain Bitcoin yang episode ke-6. Kalian bisa tonton, thumbnailnya gocekan Bitcoin. Nah, waktu volatilitas option itu rendah, yang biru di bawah ini, itu berarti sinyal orang merasa nyaman dan Bitcoin kayaknya nggak bakal volatil dalam waktu dekat. Yang ini sell side risk ratio-nya, risiko tekanan jual, itu artinya mayoritas transaksi nggak untung besar, nggak rugi besar. Jadi untung ruginya kecil-kecil banget dan semua investor yang udah jual, udah lepas koin, udah bongkar muatan, jadi nggak ada insentif untuk jual lagi. Kecuali nanti tiba-tiba gerakan harga, kalau turun berarti panik jual, kalau naik berarti jualnya karena take profit. Nah, leverage itu juga pindah. Jadi selain volatilitas sudah berubah dari siklus sebelumnya ke sekarang, leverage itu juga pindah dari yang tadinya orang pada pakai margin coin atau token kripto menjadi pakai dolar dan stablecoin. Dan aktivitas trading futures itu pindah dari Binance ke exchange yang lebih terregulasi di AS kayak CME. Dan karena volatilitas itu memang menakutkan banyak orang, yang lebih rendah volatilitasnya ini jadi membantu orang jadi ngerasa lebih nyaman sekarang investasi Bitcoin di portofolio mereka. Salah satu caranya kalian bisa ngelihat contoh kayak orang kalau ngelong ETF spot tapi di future CME-nya itu mereka nge-short, ini nambah kedalaman likuiditas pasar Bitcoin. Jadi lebih mudah keluar masuk posisi besar, harganya nggak terlalu berubah, terdampak yang mengejutkan naik atau turun. Ini kalian bisa lihat buktinya ya, open interest-nya yang CME sama arus ETF itu polanya mirip selama 12 bulan terakhir. Open interest sama ETF, ya kan, open interest CME sama arus ETF, bener-bener polanya mirip banget setahun terakhir. Tapi selain ETF dan CME, ada juga saham perusahaan treasury Bitcoin yang kayak strategi, Michael Saylor, dan sekarang banyak lagi bejibun yang pada ngikutin playbooknya. Mereka juga membungkus volatilitas Bitcoin
Karena sekarang udah turun, ditawarin lah produk-produk saham perusahaan mereka yang lebih volatil katanya, dan lebih cuan daripada megang BTC spot itu sendiri. Contohnya MicroStrategy aja sahamnya itu MSTR itu 2 kali lipat lebih volatil daripada BTC hari ini. Kalian bisa nonton lebih lanjut di video beliau yang hari Rabu kemarin, itu yang tentang institusi dan perusahaan yang pada serok dan borong koin BTC. Di siklus sebelumnya, memang modal spekulasi terus akhirnya rotasi ke altcoins. Sekarang spekulasinya itu jadi ke perusahaan saham treasury Bitcoin tadi. Dominasi Bitcoin jadi tetap bull market nih selama 4 tahun ya, sejak November 2021. Kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, yang video 11 hari lalu tentang double top Bitcoin, apakah masih pada nunggu altcoin season. Nah, di siklus ini orang yang pada nggak punya Bitcoin jadi merasa kok kayak opportunity cost-nya gede banget ya, semua Bitcoin kembali lagi ke BTC. Nah, salah satu metrik on-chain yang tertua itu adalah reserve risk. Ini menggambarkan opportunity cost-nya investor. Jadi kalau kalian lihat, bull market itu menghasilkan kekayaan. Jadi kalau misalkan kita buka yang ini dulu. Nah, ini menghasilkan kekayaan yang benar-benar kalau kita lihat ya, itu sangat tinggi, dan insentif orang untuk take profit jual koin akhirnya masuk ke bear market, kemudian periode konsolidasi, tempat orang untuk akumulasi. BTC lebih murah di sini. Terus sama lagi polanya berulang. Tapi kalau kita lihat di siklus 2017 dan 2021 itu periode akumulasinya besar banget dan koreksinya besar. Akumulasinya besar, koreksinya besar. Di siklus ini skalanya lebih kecil. Ada puncak nih di Maret 2024 pas peluncuran ETF. Terus Desember 2024 waktu Pilpres AS. Tapi ya udah, bener-bener bentar banget, sangat singkat dan langsung ya udah jual, koreksi, akumulasi, jual, koreksi, akumulasi, langsung pada serok dan buy the dip lagi. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ke yang tadi start pertama sebelum kita ganti, ini reserve risk-nya sebenarnya kelihatan. Kalau misalkan nilainya itu tinggi, itu aktivitas take profit sangat tinggi, orang pada jual untuk mengantongin keuntungannya. Opportunity cost udah pada mulai dijual. Kalau nilainya rendah, itu holder pada nggak mau jual, kebalikannya, mode akumulasi. Nah, siklus ini sangat mirip dengan fase awal di bull market 2016. Periode yang benar-benar organik didorong sama pasar spot dan adopsinya tuh stabil ya sama investor retail yang awal. Sedangkan 2018 sama 2021 itu boom dan bust, jelas banget. Bust, boom, bust, boom, bust. Investor tampak pada jualan agresif, leverage trader kiri kanan long short pada numpuk. Nah, siklus ini Bitcoin sekarang udah 100 kali lipat lebih besar dengan modal institusi yang menggantikan retail. Jadi institusi sekarang dominan. Tapi ternyata gerakannya mirip sama siklus 2016 dan 2017. Nah, kalau kita ngeliat beberapa metrik on-chain lainnya juga sangat mirip. MVRV mirip juga, ada level pasar yang stabil nih sejak tahun 2023. Kayak 2016-2017, di mana MVRV itu konsisten di atas rata-rata tahunannya, yang biru ini rata-rata tahunannya. Nah, ini konsisten banget, berarti setiap profit itu konstan. Orang-orang profit sampai bubble-nya meletus di puncak Desember 2017. Kalau 2018-2022, MVRV-nya berayun gila banget kayak yang tadi dah, ke bawah ke atas rata-rata tahunannya. Portofolio investor boom dan bust setiap 6-12 bulan, ditambah leverage di Gen. Nah, di siklus 2023 MVRV jadi mapan. Bisa dibilang stabil di antara 2 dan 3, itu nggak jauh dari kisaran rata-rata tahunannya. Investor nyaman beli BTC dengan harga lebih tinggi dan periode sideways-nya cukup. MVRV yang jangka pendek juga, yang short term holder sama, sangat mirip. Ayunan portofolionya jauh lebih kecil daripada kekacauan yang ada di siklus sebelumnya kayak 2018-2022, tapi perilakunya mirip dengan siklus 2016 dan 2017. Siklus ini jadi kayak perpaduan gitu ya. Kita misalkan matiin yang ini biar nggak begitu mengganggu, yang ini juga biar kalian bisa lihat jelas. Nah, siklus ini kayak perpaduan 2 siklus. Nggak sekacau yang 2021 bener-bener boom dan bust, tapi versi kecilnya yang 2017 mirip banget, adopsi Bitcoin yang lebih sehat sekarang ini. Nah, sekarang waspada gocekannya. Bitcoin itu kan lagi tidur, yang kayak kita bilang di intro awal tadi, istirahat sebelum lari lagi.
Nah, Bollinger Bands itu lagi merapat banget di 22% dan harga BTC di 105.000 terus di situ-situ aja. Kalau naik atau turun nggak jauh. Nah, ini periode yang terjadi sebelum ledakan volatilitas baru yang biasanya mengejutkan banyak orang. Gocekan Bollinger Bands mingguan. Ini kalau kita ngelihat kayak di fase awal bull, ya kayak contoh-contohnya ini, pokoknya yang ada tiang warnanya ini, itu berarti waktu Bollinger Bands rapat dengan mirip sama skala kita sekarang, dan atau di akhir bear. Awal bull, akhir bear. Awal bull, jadi kita biasanya ngelihat meledak dulu, turun ke bawah sebelum akhirnya terbang ke uptrend yang baru serius naik. Leverage-nya juga mulai meningkat. Normal sih, memang mendekati fase atau tahap akhir bull market katanya. Jadi volatilitas ini makin hebat dan menyapu bersih kedua arah nanti. Makanya kalian benar-benar harus waspada. Ini tertidur kayak singa atau macan lagi tidur, siap untuk bangun dan menerkam. Dalam jangka pendek yang pada dominan kena liquid itu posisi yang long. Tapi karena BTC udah lama sideways, berarti mereka yang pada rungkat ini karena ngeliatin chart 1 detik ini time frame-nya. Jadi tetap waspada aja. Karena ada risiko turun dulu, orang masih pada ngelong sebelum akhirnya kita naik, ada risiko turun. Menyapu bersih stop loss trader ini dulu sebelum pada cetak all time high barunya Bitcoin. Nah, sebagai asuransi kalau futures ada lagi derivatif itu options. Sorry, jadi light mode karena yang dark mode-nya ini lagi dibenerin. Nah, sebagai asuransi banyak investor option yang cari perlindungan, kita bakal koreksi dulu. Sejak drama tarif Trump, itu rasio put dibandingin sama call-nya terbang tinggi. Orang-orang pada beli asuransi koreksi daripada spekulasi uptrend. Jadi kalian bayangin option tuh kayak kebalikannya future ya. Kalau future itu kan kalau kalian nge-short ya kalian pengen harganya turun biar kalian untung. Tapi kalau put di option itu harga nggak turun nggak apa-apa, sama aja kayak asuransi mobil gitu kan. Masa asuransi mobil kendaraan atau jiwa, masa kalian pengen bener-bener kecelakaan, bener-bener ada kerugian biar kepake gitu kan, udah bayar premi, udah bayar asuransi? Enggak, namanya asuransi cuman jaga-jaga. Jadi antara orang-orang ini pada optimis tapi waspada kalau ada skenario double top beneran kejadian, atau memang ada yang hedging risiko aja, merasa kayak dalam jangka pendek mungkin bisa turun. Makanya biasanya put itu lebih tinggi kalau pas lagi bear market. Orang asuransi penurunan harga, asuransi kerusakan. Nah, kalau misalkan pas lagi bull bener-bener early naik 2023 kolaps FTX sampai ke Pilpres AS, makanya orang pada call. Jadi asuransinya naik. Nah, sekarang lucu, jadi orang pada jaga-jaga, berarti ada antisipasi itu penurunan harga. Walaupun mereka pikir nanti BTC bakal naik lagi, secara jangka pendek kalian harus waspada sentimen investor yang takut penurunan. Jadi kesimpulan penutupnya adalah siklus ini memang berbeda karena ukuran Bitcoin jauh lebih besar. Tapi hebatnya, beberapa metrik on-chain sangat mirip dengan siklus sebelumnya. Puncak 2017 itu akhir siklus, periodenya didominasi retail, didorong pasar spot, banyak investor yang beli jual koin dengan cepat. Kalau siklus 2018-2022, waktu pada leverage-nya degen, periode transisi kita, kelompok holder Bitcoin udah banyak, tapi masih ada narasi altcoins, katanya lebih dominan, lebih cuan. Akhirnya pada leverage memperparah boom dan bust. Kolapsnya 2022 dan peluncuran ETF di 2024 itu mengubah siklus ini. Likuiditas dan volatilitas Bitcoin berubah. Narasi altcoins dikalahkan sama perusahaan treasury Bitcoin. Jadi jangan tergocek ya guys, BTC sedang tidur sekarang, bisa bangun mengejutkan. Entah makan waktu berapa lama, tapi saya kaget kalau bulan depan Juli kita masih harga BTC di $105.000. Di siklus sebelumnya Bitcoin sering meledaknya itu ngagetinnya turun dulu, setelahnya baru pulih uptrend. Jadi jangan kaget, jangan panik, pantau volatilitas di depan mata. Kalau misalkan saya pengen lihat untuk support harusnya di kisaran short term holder cost basis 98.000 atau di day moving average yang 95.000 untuk 200 hari sama 128 hari. Itu harusnya support yang kuat, kecuali benar-benar jebol sangat-sangat meyakinkan ke bawah banget baru kita bisa merasa bearish, sentimennya berubah. Dalam perjalanan menuju all time high baru memang harus menyapu bersih spekulan yang pada rakus. Jadi hati-hati guys, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers.